Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul untuk membahas salah satu cabang ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu ilmu psikologi. Psikologi tidak hanya mempelajari perilaku manusia, tetapi juga bagaimana manusia merasakan, mengingat, dan memahami dirinya sendiri. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pembahasan mengenai 3 materi penting dalam psikologi, yaitu sensasi, memori, serta konsep diri atau karakter manusia. Dan tentunya kita telah mengundang seseorang mahasiswa sebagai narasumber kita, yaitu Mas Ahmad dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya Mas Ahmad? Alhamdulillah baik ya. Baik Mas Ahmad, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dalam ilmu psikologi, yaitu mengenai proses sensasi dan memori dalam komunikasi dan karakteristik manusia. Nah, Mas Ahmad mungkin bisa memberikan penjelasan satu persatu mengenai sensasi, memori, dan karakteristik manusia. Mungkin bisa dijelaskan dulu terkait sensasi, Mas? Baik, memang dalam kehidupan kita sehari-hari ini tidak akan terlepas dari yang namanya ilmu psikologi. Salah satunya ataupun beberapa seperti yang disebutkan oleh Mbak Bunga tadi mengenai sensasi, memori, konsepsi manusia ataupun karakteristik manusia. Jadi ketika kita berbicara mengenai sensasi, maka kita akan menarik suatu kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana suatu stimulus ataupun rangsangan ataupun informasi yang kita terima melalui alat-alat indera kita, itulah yang disebut dengan sensasi. Jadi bagaimana kita menerima suatu informasi melalui alat-alat indera kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan sensasi. Dan di dalam sensasi ini tentu ada yang namanya proses-proses ataupun tahapan-tahapan untuk membentuk suatu sensasi. Jadi tahapan yang pertama itu adalah sensasi. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi adalah bagaimana kita menerima suatu rangsangan ataupun stimulus ataupun suatu informasi melalui alat-alat indera kita. Baik itu sebuah tangan, telinga, mata, hidung, dan lidah kita. Nah, itu tahapan yang pertama atau proses yang pertama. Menerima rangsangan ataupun stimulus melalui alat indera. Selanjutnya masuk ke proses yang kedua ataupun tahapan yang kedua, di mana tahapan kedua ini adalah proses persepsi. Jadi setelah stimulus diterima ataupun rangsangan diterima, maka kita akan melakukan sebuah persepsi, yaitu menafsirkan ataupun mengintegrasikan rangsangan yang kita terima tadi. Dan di dalam proses persepsi ini akan terbentuk sebuah makna dari rangsangan yang kita terima tadi. Dan setelah makna ini terbentuk melalui proses persepsi, maka akan tersimpan melalui memori kita. Dan memori di sini masuk ke proses yang ketiga ataupun tahapan yang ketiga. Jadi tahapan ketiga ini adalah memori. Bagaimana kita menyimpan makna yang telah kita persepsikan. Nah, itu tahapan yang ketiga, memori. Selanjutnya adalah tahapan yang keempat ataupun proses yang keempat, yaitu berpikir. Jadi di sini adalah proses kognitif. Dari proses berpikir ini ataupun proses kognitif ini akan terbentuk suatu konsep baru ataupun pemecahan suatu permasalahan. Jadi itu proses yang keempat ataupun tahapan yang keempat. Selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kelima ataupun proses yang terakhir. Jadi proses yang terakhir di sini adalah ekspresi. Jadi bagaimana kita merespon stimulus tersebut dan setelah diberikan sebuah makna, maka kita akan memberikan respon. Ekspresi di sini bisa berupa perilaku, ucapan ataupun tindakan kita. Jadi seperti itulah 5 proses ataupun tahapan dari sensasi. Dari definisi proses tadi mengenai sensasi, tentu ada yang namanya faktor-faktor yang memengaruhi sensasi. Di sini ada 3 faktor yang memengaruhi mengenai sensasi.
Faktor yang pertama itu mengenai intensitas stimulus. Jadi di sini maksudnya adalah seberapa besar stimulus yang kita terima ataupun yang kita rasakan. Jadi contoh kecilnya, ketika kita mendengar suara dan suara itu terdengar dengan jelas, maka itu akan mempermudah kita untuk mendengarnya. Dan ketika suara itu kecil ataupun suara itu samar-samar, maka itu akan mempersulit kita untuk menerima suara tersebut dikarenakan intensitas suaranya yang berbeda. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua adalah mengenai kontras. Jadi perbedaan mencolok pada suatu rangsangan ataupun suatu stimulus yang kita terima itu juga bisa memengaruhi persepsi kita. Contohnya, ketika kita melihat suatu benda yang berwarna putih, namun di dalam benda tersebut terdapat titik hitam, attention kita ataupun perhatian kita akan tertuju pada titik hitam tersebut. Nah, itu bisa memengaruhi sensasi kita. Itu faktor yang kedua. Selanjutnya faktor yang ketiga adalah mengenai benda yang bergerak. Benda yang cenderung bergerak akan lebih menarik attention kita ataupun perhatian kita ketimbang dengan benda-benda yang diam. Jadi itulah beberapa faktor yang memengaruhi terkait sensasi. Baik, berarti sensasi ini sesuatu yang timbul karena adanya stimulasi serta melalui proses, dan salah satu prosesnya tadi adalah memori. Nah, memori yang dimaksud ini bagaimana, Mas? Kemampuan kita menyimpan suatu informasi. Di dalam ilmu psikologi mengenai memori, terdapat yang namanya periode memori. Periode yang pertama adalah periode prenatal. Periode prenatal ini adalah masa di dalam kandungan. Pada saat proses pembuahan hingga proses kelahiran, fungsi saraf dan otak mulai berkembang, sehingga pada janin akan terbentuk sebuah memori yang sangat sederhana. Dan pada periode prenatal ini akan terbentuk memori sensori. Contoh kecilnya, saat bayi akan lahir, maka dia akan lebih tenang ketika mendengar suara ibunya, dikarenakan ia sering mendengar suara ibunya pada saat di dalam kandungan. Jadi itu periode prenatal. Selanjutnya yang kedua adalah periode infansi. Jadi pada periode ini perkembangan otak pada bayi begitu sangat cepat, sehingga memori cenderung akan lebih meningkat. Jadi pada periode infansi ini akan muncul dua memori. Yang pertama adalah memori implisit, jadi ingatan tanpa sadar. Contohnya seperti kebiasaan menghisap ataupun mengenali pola-pola tertentu. Dan memori yang kedua adalah yang muncul ketika bayi berusia 1 hingga 2 tahun. Maka memori yang muncul adalah eksplisit, mengingat kejadian-kejadian sederhana. Seperti bayi akan cenderung tersenyum ketika melihat wajah ibunya dan akan terus mengingat hari ulang tahunnya. Dan selanjutnya masuk ke periode yang ketiga adalah periode early. Jadi di sini kemampuan bahasa dan berpikir sudah sangat meningkat, sehingga memori akan menjadi lebih meningkat dan menjadi lebih baik. Itulah periode-periode daripada memori. Selanjutnya ada mengenai teori dari memori. Jadi di sini dalam ilmu psikologi ada 3 teori mengenai memori. Teori yang pertama adalah disease theory. Jadi di sini informasi yang tidak pernah dilatih ataupun tidak pernah diulang kembali akan cenderung menghilang. Teori yang kedua adalah interferensi. Jadi di sini maksudnya adalah data lama akan cenderung berkurang oleh informasi ataupun data-data baru. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa memori, baik memori lama ataupun memori baru, tidak akan pernah menghilang secara permanen. Dan teori yang ketiga atau yang terakhir adalah information processing theory. Jadi di sini otak kita itu bekerja layaknya seperti komputer, menerima informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan menggunakannya kembali ketika dibutuhkan. Nah,
Di dalam memori ini juga tentu ada faktor yang memengaruhi ataupun hal-hal yang memengaruhi mengenai memori ini. Adapun faktor yang pertama itu mengenai pengulangan. Jadi suatu materi ataupun suatu hal yang kita terus ulang itu akan memengaruhi memori. Faktor yang memengaruhi yang kedua adalah mengenai keterlibatan emosi. Suatu pengalaman ataupun kejadian yang melibatkan emosi yang kuat itu akan lebih mudah diingat oleh kita. Nah, itu yang dimaksud dengan keterlibatan emosi dalam memori kita. Yang terakhir, mengenai pengalaman hidup. Pengalaman hidup baik yang negatif, yang positif, itu bisa memengaruhi memori kita. Lalu untuk memori yang ada di dalam diri kita ini, apakah hanya satu saja atau ada beberapa, Mas Ahmad? Dalam ilmu psikologi, umumnya memori itu terbagi menjadi 3 bagian. Di mana memori yang pertama itu adalah sensory memory, yaitu memori ataupun ingatan kita dalam jangka waktu yang sangat-sangat singkat. Ini biasanya berlangsung antara 1 hingga 3 detik saja. Nah, itu mengenai sensory memory. Dan ada memori yang kedua adalah short time memory ataupun memori dalam jangka pendek. Dan biasanya memori ini berlangsung sekitar 20 hingga 30 detik saja. Nah, itu mengenai short time memory. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir adalah long term memory. Jadi memori ini adalah memori ataupun ingatan kita dalam jangka waktu yang sangat lama dan bahkan bisa seumur hidup. Nah, itulah jenis-jenis memori tadi. Ada sensory memory, ada short term memory, dan ada long term memory. Jadi di dalam memori juga terdapat suatu proses ataupun tahapannya. Jadi tahapan yang pertama adalah encoding. Jadi bagaimana kita menerima suatu informasi, dan setelah informasi tersebut diterima lalu diolah dan disimpan. Disimpan di sini masuk ke dalam tahapan yang kedua ataupun storage. Jadi storage ini adalah menyimpan memori setelah dilakukan encoding. Nah, itu tahapan yang kedua, menyimpan informasi. Dan yang ketiga ataupun tahapan yang terakhir adalah mengenai recall. Jadi di sini kita mengulang kembali ataupun memanggil kembali informasi yang kita terima ataupun yang telah kita olah agar bisa diingat dan disampaikan kembali. Jadi itulah tahapan-tahapan dalam memori. Nah, lalu apa sih hubungan mengenai sensasi dan memori? Jadi seperti yang saya jelaskan pada proses sensasi tadi, setelah dilakukan persepsi ataupun pembentukan makna, maka makna tersebut akan tersimpan di dalam memori. Jadi itulah keterkaitan antara sensasi dengan memori. Lalu bagaimana keterkaitannya dalam komunikasi? Jadi efektivitas komunikasi adalah bagaimana kita menyampaikan pesan yang jelas, dan pesan yang jelas itu akan mudah diterima. Dan bagaimana kita menyampaikan pesan yang unik ataupun menarik, dan pesan yang unik ataupun menarik tersebut akan mudah diingat. Dan bagaimana kita menyampaikan pesan yang jelas, dan pesan yang jelas itu akan memberikan dampak pada diri kita ataupun pada orang lain. Jadi itu keterkaitan sensasi dan memori dan juga dalam komunikasi. Jadi seperti itu. Contohnya ketika kita menyampaikan suatu ceramah atau kita berdakwah, maka teori ataupun materi yang kita sampaikan itu bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana agar audiens ataupun mad'u kita itu bisa menerima dan memahami apa yang kita sampaikan. Jadi seperti itu. Nah, baik. Artinya memori itu adalah sebuah kemampuan manusia menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi atau pengalaman yang telah terjadi. Begitu ya, Mas. Nah, kita di sini sudah menyelesaikan 2 pembahasan, artinya masih ada 1 topik lagi, yaitu terkait dengan konsepsi psikologi manusia atau karakteristik manusia. Nah, jadi bagaimana definisi dan kejelasan Mas Ahmad terkait konsepsi psikologi manusia? Jadi bagaimana caranya kita memandang diri kita, kemampuan kita, intelijensi kita, ability kita. Jadi itulah yang dimaksud dengan konsepsi manusia. Di dalam konsepsi diri ini ada 4 hal yang perlu kita ingat ataupun yang harus kita ketahui bersama. Apa 4 hal tersebut? Jadi yang pertama adalah mengenai
psikoanalisis. Jadi di dalam psikoanalisis ini, Sigmund Freud membagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah mengenai ID. Jadi ID di sini adalah hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu ataupun faktor yang mendorong kita untuk melakukan suatu perbuatan. Dan yang kedua adalah ego. Jadi ego di sini maksudnya adalah bagaimana caranya kita berpikir. Perbuatan kita ataupun perilaku kita, baik yang negatif ataupun yang positif, itu tergantung bagaimana caranya kita berpikir. Dan selanjutnya adalah superego. Jadi di sini superego itu mengenai moralitas. Jadi contohnya ketika kita ingin melakukan suatu hal negatif ataupun suatu perbuatan yang salah, maka kita sadar bahwa itu adalah suatu perbuatan yang dilarang baik dalam aturan agama dan aturan negara. Jadi itulah 3 hal yang mengenai psikoanalisis menurut teori Sigmund Freud. Nah, jadi itu merupakan hal yang pertama mengenai kepribadian manusia. Dan ada pun hal yang kedua mengenai humanistik. Jadi bagaimana hubungan kita antara manusia dengan manusia lain, dan yang selanjutnya adalah behavioris. Jadi ini berkaitan dengan lingkungan sosial kita. Bagaimana kita hidup dalam lingkungan sosial. Selanjutnya ada yang pertama itu adalah faktor yang berasal dari biologis. Jadi dalam faktor biologis ini terdapat pembagiannya lagi. Yakni yang pertama adalah kebutuhan fisik. Jadi di sini berkaitan dengan kebutuhan fisik kita, makan, minum, dan sebagainya. Selanjutnya ada mengenai kebutuhan seksual. Jadi pada kebutuhan seksual ini kita bisa mengarahkan karakter kita pada karakter yang negatif ataupun pada karakter yang positif. Faktor yang selanjutnya juga berkaitan dengan nubuat. Jika kita merasa pada diri kita ada potensi ataupun kemampuan kita pada bidang tertentu, nah itu juga bisa menjadi karakter, juga bisa memengaruhi karakter kita. Selanjutnya adalah membuka diri, melakukan interaksi sosial. Selanjutnya adalah self-confidence. Jadi di sini adalah percaya pada kemampuan diri. Selanjutnya adalah skala prioritas. Kita tentu memiliki prioritas dalam hidup kita. Nah, itulah faktor-faktor yang memengaruhi terkait karakteristik manusia, mengetahui kemampuan diri kita, bagaimana kepribadian kita, watak kita, sifat kita, kebiasaan kita, temperamen kita. Nah, itu menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, terutama bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan kita. Jadi seperti itu. Nah, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya teori Johari Window, yaitu mengenai lingkungan ataupun wilayah-wilayah yang harus kita ketahui ataupun orang lain ketahui. Jadi di sini ada 4 wilayah, di mana wilayah yang pertama adalah orang lain harus tahu dan kita juga harus tahu. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan kita yang harus kita ketahui dan juga orang lain itu harus mengetahui kemampuan yang kita miliki. Nah, yang kedua adalah mengenai wilayah di mana kita harus mengetahuinya dan orang lain tidak mengetahuinya. Nah, ini juga berkaitan dengan rahasia kita. Jadi tidak semua orang harus mengetahui apa yang menjadi rahasia kita. Itu cukup hanya kita saja yang mengetahuinya. Dan ada wilayah di mana kita tidak mengetahuinya, tetapi orang lain mengetahuinya. Ini maksudnya adalah kita belum mengetahui kemampuan yang kita miliki, tetapi orang lain sudah mengetahui kemampuan yang kita miliki. Yang keempat adalah di mana kita tidak mengetahuinya dan orang lain juga tidak mengetahuinya. Jadi di sini sesuatu hal ataupun suatu potensi yang kita miliki tidak kita ketahui dan orang lain juga tidak mengetahuinya. Jadi seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah karena yang telah memaparkan kepada kita bagaimana sensasi, memori, dan konsepsi diri dalam ilmu psikologi, dan tentang apa yang disampaikan tadi menjadi motivasi juga untuk kita agar selalu mengingat bahwa 3 hal yang dibahas tadi berperan penting dalam perjalanan hidup kita. Baik, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk atas apa yang dikatakan, dan kami ucapkan terima kasih banyak karena kesempatannya untuk hari ini. Saya Bunga Lestari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.